سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Tiga perang besar Islam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi sejumlah perang besar. Perang tersebut melibatkan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang besar Islam terjadi selama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah hingga awal hijrahnya ke Madinah. Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 625 Masehi. 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang namun dihasut oleh Abdullah pimpinan kaum munafikin dari Madinah sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah yakni berjumlah 700 orang sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Muhammad sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Pasukan musyrikin berkumpul di perkampungan Asyamhah yang berada dekat dengan kota Madinah. Pasukan ini melepaskan unta dan kuda untuk memakan rumput di ladang yang dimiliki kaum Ansyar. Setelahnya, perjalanan mereka dilanjutkan ke Al-Aqiq. Mereka kemudian singgah di bagian bawah dari Gunung Uhud. Jaraknya hanya 5 mil dari kota Madinah. Pasukan musyrikin dibagi menjadi pasukan sayap kanan dan sayap kiri. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara panji perang dibawa oleh Talhan bin Abi Talhah dari Bani Abdul Dar. Susunan pasukan dari pasukan musyrikin adalah barisan. Keamanan barisan dilakukan oleh kavaleri dari pasukan sayap kiri dan sayap kanan. Kisah ini ditulis di surah Ali Imran ayat 140-179. Dalam ayat-ayat di surah Ali Imran, Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah. Ayat 141, ujian bagi muslim mukmin dan munafik. Ayat 166-167. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ayat 142. Bahkan jika Muhammad sendiri mati terbunuh, muslim harus terus berperang. Ayat 144, karena tiada seorang pun yang mati tanpa izin Allah. Ayat 145. Lihatlah para nabi yang tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Ayat 146. Para muslim tidak boleh taat pada kafir. Ayat 149. Karena Allah akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Ayat 151. Ayat-ayat di atas tidak menunjukkan sebab yang sebenarnya mengapa Muhammad dan kaum muslim kalah perang di Uhud. Penjelasan yang lebih lengkap bisa dibaca di Hadis Sahih Bukhari, volume 4, buku 52, nomor 276. Sebagaimana manusia biasa, wajar bila seseorang terlupa akan sesuatu. Begitu juga pasukan yang berjaga di atas Bukit Uhud. Mereka terlupa dan tersisa 8 orang di Bukit Uhud dan akhirnya sebanyak 62 muslimin turun ke lembah untuk mengambil hak pemenang perang. Melihat banyak pasukan dari pihak Islam yang meninggalkan pos di atas bukit, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan kafir yang tersisa untuk berbalik kembali dan menyerang pasukan Islam. Pos di atas bukit direbut oleh kafirin dan pasukan Islam yang tersisa di sana dibunuh, termasuk Hamzah radhiyallahu anhu, yang juga seorang paman Rasulullah. Hamzah ditombak oleh Habsyi dari belakang dan beliau terbunuh syahid di medan perang Uhud.
Dada beliau dibelah oleh Hindun dan jantungnya dimakan. Namun atas kehendak Allah, Hindun tidak bisa menelan jantung paman Nabi Muhammad, Hamzah. Nabi sangat berduka dengan kematian pamannya. Sampai suatu ketika nanti saat Hindun masuk Islam, Nabi tidak mau menatap Hindun. Demikianlah sepenggal kisah perang Uhud. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.